Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih akan diperbincangkan, yaitu tentang dari KPU ya, dan manuver Anies ya, dituding jegal Anies, ketua KPU, dia itu bukan siapa-siapa, dan ini terkait dengan tudingan KPU berusaha menjegal Anies Baswedan ya. Tapi itu pastilah akan ada bantahan ya, terutama yang disampaikan oleh ketua KPU yang mengatakan Anies bukan siapa-siapa, tapi kenyataan di lapangan ya, banyak pengaduan dari masyarakat yang di entertain atau diproses ya, padahal kita ketahui tahapan pemilu itu belum dimulai. Ini sesuai yang dilansir oleh Konten Jatim. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Konten Jatim Surabaya. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari menjawab tudingan KPU berusaha menjegal Anies Baswedan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Terhadap tudingan tersebut, Hasyim mengatakan bahwa bagi KPU, mantan Gubernur DKI Jakarta itu bukanlah siapa-siapa. Bagi KPU, dia Anies bukan siapa-siapa, ujar Hasyim dikutip dari kanal YouTube podcast Akbar Faisal Ancestor pada Senin 26 Desember. Itu karena menurut Hasyim, Anies bahkan belum terdaftar sebagai calon presiden 2024, di mana pendaftarannya baru akan dibuka pada Oktober 2023 mendatang. Oleh karena itu, ia menganggap Anies bukan siapa-siapa bagi KPU. Dalam data KPU, dia bukan siapa-siapa karena pendaftaran dibuka Oktober 2023 untuk Pilpres, ujarnya tegas. Pun terkait safari yang dilakukan Anies, KPU hanya menganggap Anies sebagai warga negara yang berhak melakukan hal tersebut. Dia WNI yang berhak ke sana kemari, silakan saja, ujarnya. Namun kondisi tersebut bisa berubah seandainya pada 23 Oktober 2023 mendatang Anies mendaftarkan diri sebagai bakal calon presiden. Itu karena dalam aturan KPU, peserta Pilpres yang telah terdaftar akan mendapat perlakuan berbeda sebagai warga negara, termasuk dalam hal pengawasan oleh aparat. Ya, itu ya sobat sekalian, pernyataan dari KPU yang dari Hasyim Asyari, ketua KPU-nya, yang menjawab tudingan KPU itu ada sangkut pautnya dengan, dalam tanda kutip, jegal-menjegal Anies Baswedan untuk mencalonkan diri sebagai capres. Nah, memang apa yang disampaikan itu pasti akan sifatnya normatif ya, karena memang kalau kita benar-benar menegakkan aturan itu sudah ada gitu ya, tentang tahapan pilpres ataupun capres ya. Dan kita ketahui ketika aturan itu sudah ada dan itu sudah ada startnya ya. Startnya kapan ya? Dimulainya pada saat pendaftaran itu dibuka, yaitu Oktober 2023. Nah, oleh karena itu Anies itu dianggap bukan siapa-siapa bagi KPU. Nah, ini kan harusnya bisa diterjemahkan secara baik di grassroots ya, dan juga menjadi informasi yang tegas bagi masyarakat terhadap apa yang disampaikan oleh ketua KPU yaitu Hasyim Asyari itu benar adanya, harus, dan ini sesuai dengan aturan ya, aturan dari KPU bahwasanya semua itu sebelum melakukan pendaftaran ya, which is pendaftaran capres itu akan dibuka Oktober 2023. Selama itu, sebelum itu ya, seseorang itu bukan siapa-siapa ya, dan ini harus dipakai ya. Nah, kadang apa yang dalam politik itu bukan apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan gitu ya. Kadang apa yang dikatakan begini ya, tetapi pelaksanaan di lapangan, kadang ada laporan tentang warga terkait safari politik itu ya, diterima saja gitu ya. Kemudian Bawaslu berkomentar itu terkesan mencuri start kampanye. Nah, ini kan persoalan ya, ada sisi paradoks dari lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU dan juga Bawaslu yang tidak sinkron ya satu sama lain untuk menegakkan aturan. Nah, kita ketahui aturan itu sudah ada gitu ya, aturan itu sudah ada dan harus ditegakkan. Kadang kalau kita itu penyakitnya itu kalau aturan itu ya kadang hanya tulisan semata gitu ya, tetapi ketika itu sudah ada tidak dijalankan ataupun
tidak sesuai dengan aturan. Nah, seringkali kita ketahui Anies itu dilaporkan terkait curi start kampanye, dan memang alhasil ya memang sosok Anies yang begitu calm ya, atau begitu easy going ya, memang tidak menanggapi hal tersebut. Jadi sangat minim sekali ya komentar dari Anies itu terkait tuduhan terhadap dirinya. Yang justru panas dingin itu ya orang-orang di luar Anies ya, ini persoalannya. Yang dituduh siapa ya, yang panas siapa. Padahal kita ketahui aturan KPU itu sudah jelas ya, mengatur bahwasannya ketika seseorang itu belum daftar ya belum menjadi siapa-siapa, itu yang juga yang disampaikan oleh KPU. Ya berarti gini ya, ketika ada tuduhan atau terhadap siapapun ya, ini bukan hanya terhadap Anies, terhadap siapapun ya, kan karena Anies ini ya sokol ya, dianggap ya disebut-sebut akan menjadi capres ya, tetapi kita harus fair. Entah itu Anies, entah itu Ganjar ataupun Prabowo, ketika dia sudah menanggalkan jabatan publiknya ya, berarti dia sudah setelah itu bebas melakukan kunjungan ya. Tapi kalau kita melihat posisi Ganjar dan juga Prabowo ya, memang masih terganjal jabatan publik ya. Terus bagaimana supaya mereka itu bisa melakukan safari politik sosialisasi seperti Anies, ya harus tanggalkan jabatan ya. Karena ketika memakai jabatan ya akan berpotensi melakukan apa yang dinamakan abuse of power ya, dugaan penyalahgunaan jabatan, yaitu berkeliling ya dengan memakai fasilitas publik yang juga harusnya ini melanggar etik ya. Nah itu baru bisa diproses ya. Tetapi memang bukan oleh KPU, tetapi oleh ya lembaga yang terkait atau pimpinan menteri, yaitu presiden pun juga bisa terkait juga pelanggaran etik yang bisa diproses oleh menteri dalam negeri itu misalnya. Nah ini kembali lagi tentang hal yang sederhana ini kadang dibuat rumit ketika ada di lapangan ya, dan ini juga terus menerus di entertain ya oleh Bawaslu ya terkait laporan dari rakyat dan juga masyarakat civil society yang memang nggak kemungkinan ada orang man behind ya, entah itu bayaran ataupun secara murni ya, untuk melaporkan Anies yang diduga melakukan curi start kampanye. Jadi ini terus menerus menjadi problem ya awal-awal ketika Anies melakukan kampanye, dan saat ini juga sama gitu ya. Dan anehnya ketika KPU sudah yaitu ketuanya sudah menyatakan demikian bahwasanya Anies bukan siapa-siapa ketika belum mendaftar, tetapi hal itu berbeda ketika ada di lapangan ya. Jadi itu benar-benar diproses ya, padahal kita ketahui aturan itu atau tahapan itu belum dimulai. Dan anehnya ya, isu-isu itu akan ada dibuat aturan ya yang menyebabkan Anies itu tidak akan bisa melakukan safari lagi. Nah ini kan aneh, aturan supaya ada gitu ya, aturan sudah ada tetapi tidak ditegakkan dengan baik, justru terkesan ya, kembali lagi terkesan ya melakukan penjagalan dengan melakukan membuat aturan-aturan baru yang ini tidak ada sangkut pautnya dengan posisi Anies yang harusnya bebas untuk melakukan sosialisasi atau kampanye. Dan apa yang disampaikan oleh Hasyim Asy'ari ya ini yang harus dikomunikasikan ya oleh orang-orang sekitar KPU ya, kemudian juga menjadi informasi kepada civil society ya, agar apa ya, supaya mereka paham bahwasanya posisi orang yang belum terikat itu masih bebas untuk melakukan sosialisasi ya. Ini tidak melihat Anies ataupun tidak Anies ya, tetapi yang paling penting tentu saja aturan itu ditegakkan, bahwasanya tahapan pemilu itu baru akan dimulai ketika awal pendaftaran itu dibuka pada Oktober 2023. Nah,
Pun juga ini juga disampaikan oleh Hasyim Asy'ari terkait Safari ya. Ini lebih detail lagi. KPU hanya menganggap Anies sebagai warga negara yang berhak melakukan hal tersebut ya. Berhak kesana kemari silakan saja. Nah, ini kadang silakan saja ini beda banget ya, dengan apa yang apa yang ada di tengah-tengah masyarakat ya, dengan adanya pelaporan yang kadang kita itu miris ya. Di satu sisi sudah ada aturan jelas ya, tetapi di kalangan elit termasuk juga lembaga penyelenggara pemilu ini, termasuk juga KPU dan Bawaslu ini masih berdebat tentang kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Pun juga ya juga dipermasalahkan ya kampanye di ruang ibadah dan lain sebagainya ya. Padahal dari segi dari segi realnya ya, kita ketahui tidak ada yang negatif dalam hal kampanye ya. Kampanye kan hanya untuk mendekatkan diri kepada rakyat ya, memperkenalkan diri, sosialisasi dan lain sebagainya. Tetapi justru itu turut dipermasalahkan ya. Ada hal yang seharusnya lebih dilihat itu ya, lebih cocok untuk dipermasalahkan, yaitu terkait masalah kontestasi pemilu, yaitu terkait kecurangan ya. Kecurangan ini yang tentu saja harus benar-benar diperhatikan ya, daripada masalah curi start kampanye. Nah, kampanye kan hal yang bukan hal kriminal ya, pun juga tidak mencoleng uang rakyat ya. Justru yang menjadi ancaman ke depan terhadap pemilu tentu saja adalah kecurangan pemilu yang ini sudah di-entertain ya, dan sudah ditampakkan jelas di depan mata terkait potensi kecurangan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, yang masif ya. Misalnya tentang desain Ganjar Presiden 2024 yang juga disampaikan, kemudian juga dibantah ya. Tetapi kita sebagai masyarakat tentu saja tidak bisa menerima itu mentah-mentah, bahwasanya itu benar-benar berita tidak benar ya. Tetapi pada faktanya kita bisa melihat saja fakta yang sudah terjadi ya. Misalnya tentang kecurangan itu sudah mulai tampak di awal ya, misalnya dari tidak diloloskannya Partai Umat ya. Dan setelah itu kita ketahui akhirnya ketika mendapat tekanan dan lobby sana sini, entah apa kompensasi yang diperoleh oleh Partai Umat, yaitu Bapak Amin Rais itu ya, sudah menunjukkan ya ada kecurangan yang sudah ada di depan mata, yang ini kita melihat itu miris gitu ya. Dengan anggaran biaya pemilu yang puluhan miliar ya, puluhan triliun ya, yang kita harapkan itu sebagai yang diharapkan rakyat itu akan melahirkan pemimpin dan juga calon DPR, DPD dan kepala daerah, nyatanya belum bisa dipastikan akan menghasilkan ya sesuatu yang baik ya. Jadi itu sistem yang saat ini kita ada di tengah-tengah kita, yaitu demokrasi ya. Demokrasi yang menjadi dielu-elukan ya. Justru dari dulu hingga sekarang sudah terlihat ya, demokrasi itu memang ya kalau itu sifatnya utopis ya, tidak bisa diwujudkan untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Yang terjadi adalah menyalurkan aspirasi para pemilih modal atau oligarki, yang itu terus-menerus terjadi setiap pemilu gitu ya. Dan ke depan ya, kita mendapat informasi dan juga kecurangan-kecurangan yang sudah ada di awal ini ya, kita sudah melihat ya bahwasanya inilah gambaran sistem pemerintahan demokrasi yang dari dulu hingga sekarang memang tidak bisa ya menjadi aspirasi rakyat ataupun memperturutkan kepentingan rakyat. Yang ada adalah memperturutkan kepentingan para pemilik modal. Nah, memang kita harus lebih berpikir lebih jernih ya tentang
apa ya langkah ke depan supaya negeri ini itu tidak terus-menerus dikangkangi oleh para oligarki, yang oligarki ini akan terus-menerus menguasai negeri ini ya dengan penguasaan sumber daya alam ya, dengan berbagai kebijakan undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR dan lain sebagainya. Jadi sistem ini yang terus-menerus diperjuangkan, ternyata memang ini gambarannya ya, tidak akan bisa mewakili kepentingan rakyat, tetapi mewakili kepentingan oligarki ya. Sistem apa yang harus tentu saja benar-benar bisa mewakili ya, sudah ada di depan mata ya, yaitu sistem Islam ya, suka atau tidak suka ini sudah ada di depan mata dan terus dipertanyakan ya, terkait akar masalah dan solusi terhadap sistem yang ada carut marut ini. Tetapi kadang kita itu dikit-dikit sudah alergi ya, akhirnya ya sering ada tuduhan radikal ya, kemudian kadrun dan lain sebagainya ya. Padahal sistem ini yang dari dulu hingga sekarang sudah ada rekam jejaknya, rekam jejak yang sudah panjang ya. Dengan sistem Islam ini justru keadilan dan juga ketakwaan individu tengah-tengah masyarakat yang sekarang ini tidak terbentuk bisa terbentuk dalam sistem Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.